Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin kalian semua pernah dengar ya yang namanya hipnotis ya, hipnoterapis. Bahkan mungkin kalian pernah mengenal yang namanya, bahkan mendengar ya, mungkin yang namanya gendam ya. Nah, walaupun gendam ini sesuatu yang berbeda ya dengan hipnotis atau hipnosis ataupun juga hipnoterapis ya. Jadi sifat gendam ini adalah sentuhan khusus ya yang kita berikan sehingga orang itu tanpa sadar ya. Ini lebih menggunakan kekuatan pikiran atau pengolahan pikiran kita. Ya, bagaimana caranya kita mengolah sebuah pikiran atau membingungkan pikiran seseorang sehingga seseorang itu tunduk kepada kita. Nah, saya akan sedikit mengajarkan ya trik ya daripada gendam ya. Jadi trik ini bisa kalian gunakan bahkan untuk menjaga kalian ya dari supaya Anda terhindar daripada gendam itu sendiri ya. Nah, jadi ini penting sekali ya untuk kalian pelajari atau kalian pahami ya step by stepnya agar memang kalian paham. Nah, gendam ini bagaimana cara kita mampu membingungkan pikiran seseorang sehingga pikiran yang kita ucapkan atau kata-kata yang kita ucapkan itu mampu menembus alam bawah sadar dia ya. Nah, jadi cara cepat itu sangat gampang sekali ya untuk kalian pahami ya untuk melakukannya. Nah, kita ini terdiri dari dua ya, ini alam sadar kita dan di belakang kita ini ada alam bawah sadar. Nah, jadi alam sadar ini itu tertahan ya atau tertutup ya untuk bisa menembus ke alam bawah sadar. Nah, supaya kita mampu masuk ke dalam alam bawah sadar seseorang sehingga kita bisa mempengaruhi pikiran orang lain, itu kita harus membuat bingung ya. Kita harus membuat bingung alam bawah sadar ini, alam sadar ya. Kita harus membuat bingung alam sadar seseorang supaya ucapan kita ini bisa masuk ke alam bawah sadar langsung sehingga membuat orang itu terpengaruh dengan ucapan kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan orang bertanya kepada Anda, "Kamu dari mana?" Nah, yang jawab itu jelas alam sadarmu. Kamu dengan sadar akan menjawab misalkan dari rumah. Ya, karena positif itu adalah kesadaran. Nah, bagaimana caranya misalkan orang itu bertanyanya cepat. Misalkan dari mana Anda? Ketika kita belum sempat menjawab, bertanya lagi bersama siapa. Nah, itu mulai alam sadar kita ini kebingungan karena pertanyaan yang cepat dan kita itu terlambat merespon karena alam sadar ini butuh sekitar 5 detik ya atau 3 detik untuk mampu merespon. Nah, makanya kalau pertanyaan tuh misalkan dipercepat, kamu dari mana, bersama siapa, dan ulangi lagi ketika dia mau menjawab pertanyaan lagi misalkan mau apa misal, atau jadi seperti itu. Lengkapnya kamu dari mana? Ya, dia baru menjawab, kita kasih pertanyaan lagi dengan siapa, dan ketika mau menjawab lagi beri pertanyaan lagi mau apa, maka jelas alam sadar kita ini akan bingung dan membuat pintu atau pembatas alam sadar ini jadi terbuka itu hampir 3 detik kalau nggak 5 detik. Nah, ketika alam sadar itu sudah mengalami suatu kebingungan dan orang ini melanjutkan pertanyaannya, kamu kesini kayaknya mau menemui saya, maka di dalam ucapan itu sudah mampu menembus alam sadar ini masuk ke alam bawah sadar sehingga tanpa sadar orang itu benar-benar menginginkan kita karena rindu sama kita sesuai dengan ucapan kita. Nah, itu cara memanipulasi ya alam sadar sehingga kita mampu menembus alam bawah sadar seseorang. Nah, sekarang cara prakteknya. Setelah kita paham ya bahwa manusia itu terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar, dan bagaimana cara tadi membuka pintu alam sadar sehingga bisa mampu menembus alam sadar, barulah kita mempraktekkan dengan gerakan cepat. Nah, contohnya kita menepuk pundak seseorang di sini misalkan. Di sini kan kenapa di sini itu ada saraf-saraf ya yang langsung masuk ke otak seseorang ya.
Nah, ketika kita tepuk misalkan dari belakang, maka orang itu akan refleks ada kaget. Nah, ketika dia kaget itu, maka ada 3 detik alam sadar ini terbuka. Ya, alam sadar ini terbuka sehingga mampu menembus kesadaran seseorang. Makanya ketika kita bersamaan menepuk itu, misalkan kita buat kita tepuk dia, setelah kita tepuk ya dengan berbarangan kaget itu pasti ada 3 detik ya untuk alam sadarnya, karena orang kaget itu maka dia kehilangan kesadarannya sementara ya. Nah, ketika kita tepuk seperti itu lalu kita ucapkan sesuatu yang apa ya, misalkan tidur atau apa, maka secara otomatis orang itu akan tertidur. Nah, caranya gampang sekali ya. Coba kamu ajak ya istri atau anak Anda ya duduk di depan Anda, kamu jelaskan dulu ya pemahaman-pemahaman masalah hipnotis, gendam segala macam. Lalu suruh dia tarik napas tuh 3 kali ya, tarik napas. Lalu hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan. Pas 3 kali. Ketika dia mau tarik napas panjangnya lagi, itu barengi dengan telapak tangan tek, seperti itu. Lalu ucapan kita harus bilang tidur, maka otomatis dia akan tertidur ya. Tapi ingat ya, saat telapak tangan kita menyentuh tubuh seseorang, maka wajib ya diucapkan berbarengan dengan kata tidur yang harus terdengar oleh orang tersebut. Maka secara otomatis orang itu tidur, karena ucapan tidur itu bukan lagi masuk ke alam sadar tapi masuk ke alam bawah sadar seseorang, sehingga dia hanya mampu mengikuti apa yang terdengar di telinganya. Kita bilang tidur, maka otomatis dia akan tertidur ya. Nah, ini bisa kalian coba ya untuk teman-teman semua, untuk untuk hiburan ya. Nah, bisa kalian coba, kalian praktekkan. Nanti saya akan jelaskan lagi ya untuk tahap-tahap selanjutnya yang lebih gampang ya untuk penjelasannya, sehingga memang bisa kalian pelajari ya untuk keluarga. Bisa melakukan setelah kita ahli ya, setelah kita bisa paham, maka kita juga akan mampu ya memberikan suatu motivasi yang baik melalui alam bawah sadar seseorang, sehingga orang itu akan nurut dan taat kepada kita. Nah, ini bisa kalian coba ya teman-teman, dengan penjelasan-penjelasan yang mungkin lebih mudah seperti ini, kalian bisa untuk dipraktekkan ya teman-teman semuanya. Baik, itu saja ya. Silakan nanti dipertanyakan langsung kepada saya jika ada yang kurang paham. Dan ini juga bisa dipakai oleh laki-laki, dipakai juga oleh perempuan ya. Dan lebih detailnya nanti silakan bertanya langsung kepada saya.